Oke, udah berhenti ngobrolnya? Yang masih ngobrol harus di luar dulu. Saya belum dapat semprotan. Stop. Masih kedengeran? Kuping saya ini tajam loh. Tajam, jadi kalau ada suara dikit aja kedengeran. Kalau di rumah itu sama istri saya dipakai untuk ngaco lagi. Nah, jadi oke. Yang nomor E udah ya. Saya akan bahas nomor F. Fungsi floor atau fungsi bilangan bulat terbesar. Ini kita lihat dari sini ya. Apa itu fungsi ini? Simbolnya seperti ini, kayak harga mutlak, tapi di sininya ada tonjolan dikit gitu ya. Atau simbolnya bisa juga yang ini. Kalau buku Purcell pakai simbolnya ini. Nah, ini tuh apa? Ini namanya, sebentar saya tulis dulu. Salah. Oke, ini nih. Simbol ini, itu ya. Itu adalah sebuah fungsi atau simbolnya bisa juga gini kayak mutlak, tapi dikasih kurung siku. Itu adalah nilainya bilangan bulat terbesar yang tidak boleh lebih dari X. Apa itu? Coba kita lihat contohnya di sini. Bilangan bulat terbesar ya. Nah, kalau ini diberikan X-nya 2, berapa bilangan bulat terbesar yang nggak lebih dari 2? Enggak dong, 2 sendiri, nggak boleh lebih dari 2. Sama boleh 2 ya. Jadi nggak boleh lebih besar, tapi sama boleh. Yang lain, ini berapa nilainya? Bilangan harus bulat, nggak boleh kotak bilangannya. 2 juga ya. Ini 2. Ini 1. Ini bilangan bulat paling besar, nggak boleh lebih dari dia. -2 ya. Oke, ini berapa? Bilangan bulat paling besar, tapi nggak boleh lebih dari ini. Kalau -2 lebih gede nggak dari dia? -1 lebih gede juga. -2 lebih gede juga kan. Ini -2, ini -2,99. Ini -2, dilihat dari kaliannya arahnya. Jadi yang paling besar yang nggak boleh lebih dari dia berapa? Nah, gitu ya. Hati-hati. Nah, jangan dibulatkan, dibuang aja komanya ya. Ini berapa? 3. Oh, tulis ya minusnya kadang-kadang. Oke. Nah, jadi fungsi ini kalau saya punya f(x) sama dengan ini, fungsi floor namanya, atau fungsi bilangan bulat terbesar, fungsi floor. Nanti floornya kenapa floor lantai gitu namanya, aneh floor. Nanti kalau lihat grafiknya baru ketahuan. Ini adalah nilainya tadi ini ya. Tergantung X ya. Jadi nilainya selalu bulat ya. Nggak mungkin ini nilainya 1,5, nggak mungkin. Kan dia nilainya bilangan bulat terbesar yang nggak boleh lebih besar dari X. Yang lebih ya, nggak boleh lebih dari X. Hasilnya adalah bilangan bulat. Jadi saya mau jajarkan di sini. Kapan dia bernilai -2? X-nya berapa aja?
Tadi kan ini nih. Di min 1,99 min 2. Atau jangan min 2 dulu. Kapan ini? Salah. Kapan dia bernilai 1? Kalau X-nya berapa? X-nya 1,5, 1 ya. X-nya 1,6, 1. X-nya 1,001, 1. Jadi X yang mana aja bernilai 1? 0, X 27 gitu? Hah? Berapa tuh? 1 dari 1 X gitu? Hah? Ini? Hah? Oh, bukan. Gitu? Jadi kalau X-nya 1 nilainya 1. 1 lebih dikit 1 sekian 1 sampai 1, ya nggak tahu, pokoknya masih kecil dari 2 nilainya 1. Jadi bernilai 2 cepet aja gini ya. Gitu kan? Bernilai min 2 kapan? Apa? Bernilai min 2 kalau apa? X-nya di mana? Min 3 gitu? Hah? Min 1. Hah? Ini berapa dia? Berapa? Nah, kamu? Iya. Yang keras, nggak kedengeran. Min 2 dulu. Bener nggak? Bingung? Gambar di garis bilangan. Min 2 sampai min 1. Min 1-nya nggak ikutan. Kalau X-nya di sini, nilai ini floor X berapa? Min 2 ya. Semua yang ada di sini nilainya min 2. Begitu X-nya min 1, nilainya min 1. Jadi ini. Nah, oke, saya buka aja dengan cepat. Nah, gitu ya. Oh ya, ini sorry. Ini atasnya harusnya ada titik-titik ya, bisa nilai min 3, bawahnya juga bisa 3. Jadi banyak kalau dibuka semua. Saya nulis dari langit sampai ke bumi nggak cukup. Karena bilangan bulat semua gitu ya. Paham tiga, Neng? Hah? Dipanggil Neng manggut-manggut. Padahal Pak Oki kalau nggak manggil istrinya Neng loh. Nah, gitu ya. Oke. Grafiknya, kalau grafiknya gambar aja sepotong-sepotong. Di interval ini, Y-nya, ini fx atau Y-nya, itu selalu min 2. Di interval ini selalu min 1. Darah definisinya dulu. Darah definisinya apa? Supaya bisa dihitung, X-nya harus berapa nilainya? X-nya berapa aja supaya bisa dihitung? Si fungsi floor tadi. Ini. Fungsi ini akan punya nilai kalau X-nya ada di mana? X-nya 7 boleh nggak? Boleh. Gini ya. Si pagar 7 kan nilainya 7 ada. Jadi berapa aja ini yang boleh? Bilangan real berapapun boleh. Itu darah definisi. Darah definisi itu titik-titik X supaya fungsinya bisa dihitung gitu ya. Yang lain kalau gini. Nah, min 1 ya. Titik-titik X supaya bisa dihitung berapa? Ya semua bilangan real kecuali 1 gitu. Itu darah definisi ya. Oke.
Daerah nilainya, kalau daerah nilai itu Y-nya semua kumpulin. Masa bilangan real? Bilangan bulat ya. Ini bulat semua, nggak ada yang kotak kan? Nggak ada yang lonjong, semua bulat. Namanya aja bilangan bulat terbesar yang ini. Jadi hasilnya bilangan bulat. Oke. Grafiknya kalau digambar per interval aja. Yang gampang dulu yang nilainya 1, yang nilainya 1 di antara 1 sampai 2. Jadi X-nya antara 1 sampai 2. Nah, 1-nya masuk, 2-nya tidak. Nilai fungsinya selalu 1 Y-nya. Jadi ini masuk 1-nya, ininya enggak. Gitu ya. Bernilai 2 kalau di interval 2 sampai 3, ujung kiri masuk ke sini, ujung kanan tidak. Ya, ini kan gambar fungsi konstan cuma sepotong-sepotong. Nah, kenapa dinamakan fungsi floor? Itu karena dia seolah-olah fungsi harga mutlak tapi ditidurkan gitu ya di tiap satu interval. Di tiap satu satuan interval. Nih yang merah ini kalau jatuh yang merahnya pluk, itu kan jadi lantai gitu. Dinamakan fungsi floor. Gambarnya bukan yang merah ya, yang hijau. Oke, paham? Siapa yang udah paham? Tuh, nggak ada yang udah paham, cilaka. Saya dulu punya, melantur tapi nggak beneran nih mah. Dosen saya itu namanya Pak Ansyar ya, orang Padang. Kalau orang Padang udah banyak makan pedas, kadang-kadang kalau keluar juga pedas. Nah, kalau ditanya siapa yang udah ngerti, diam. Siapa yang belum ngerti, diam. Wah, udah sisa waktunya hampir 2 jam dipakai marah dia. Marah dia. Saya ini ngomong dengan patung atau dengan manusia, udah serem gitu suaranya keras. Tapi Pak Ansar ini baru ulang tahun umur 88, masih ada di WA grup dosen. Masih mencerang ininya nih. Masih bisa diskusi matematik. Hebat Pak Ansar. Salah satu begawan matematik. Oke. Paham ya? Ini nggak dicatat juga nggak apa-apa kan kalian yang ini mah ya yang hijau mah gitu. Nah, temennya ini sikunya di sini ya. Namanya fungsi bilangan bulat terkecil. Atau ini Ceiling function. Nah, itu definisinya ini. Saya hapus dulu. Jadi, fungsi Ceiling ini definisinya enggak ada simbolnya, cuma satu aja. Kalau yang tadi kan simbolnya bisa, yang floor itu bisa gini, bisa juga kayak mutlak tapi diapit ini. Kalau ceiling ini ceiling itu atap ya, itu simbolnya cuma semacam ini. Nilainya adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X itu. Jadi kalau saya mau inikan 2, bilangan bulat terkecil yang nggak boleh kurang dari 2, berapa? 2 ya. Kalau 1,9 terkecil tapi harus lebih besar atau sama dengan X. 2 ya. Ini salah simbolnya. 2 ya gitu. Paham? Nah, saya dengan cepat aja ini ngereka-rekanya kalian masih lambat tapi paham gitu ya. Masih pelan menghitungnya. Fungsi ceiling seperti ini. Ini berapa? Ini?
Kuda. Oh, 3. Ini? Ini? Hah? Ini? Harus lebih gede atau sama dengan dia? Hah? Ini? Ini? Harus lebih gede dari dia, nggak boleh kurang. 1. Nah, kalau dibuka nanti grafiknya seperti ini. Udah nggak mau saya jelasin satu-satu. Dan ini yang kuning nggak, kalau kalian klik nggak ada grafiknya. Definisi real, dan nilai juga bilangan bulat. Grafiknya ini, ceiling tuh kenapa? Karena ini interval satu unit gini, semuanya jadi ke atas, jadi atap. Ini interval ini jadi atap ya. Jadi kalau yang putus-putus tuh Y sama dengan X, nah setiap satu interval jadi atap, jadi fungsi ceiling. Sudah? Si Neng lagi nyatet. Oke. Kamu pakai apa itu, iPad? Hah? Tukar ya sama ini? Hah? Ih, mahal ini lah. Beneran ini Microsoft Surface 10. Dingin lagi kalau yang ini. Bukan i7 ini. Dingin sekali. Kalau yang Core i7 panas. Cuma barang rakyat. Iya, yang ini juga barang rakyat. Nggak ada raja di sini. Gitu ya. Kamu iPad-nya kok beli yang itu? Itu yang Dove bukan? Enggak, ada yang Dove sama yang glossy ya. Yang Dove enak sekali kayak kertas. Karena enak sekali, bagus, punya saya jadi hilang. Tapi belum pernah beli juga. Oke, udah? Paham? Nah, sekarang saya mau membahas fungsi genap dan fungsi ganjil. Sebenarnya yang baku kata-kata itu bukan ganjil, tapi gasal. Jadi bukan bilangan ganjil, bilangan gasal. Nah, kalau ganjil itu aneh gitu, ganjil. Ganjil. Contohnya di Garut. Di Garut itu ada orang bisa masuk botol yang segede jempol botolnya. Tapi bukan hantu. Bukan jin gitu ya. Betulan. Pernah lihat gak? Ini bentuknya kayak botol gitu ya, kecil. Ya segede jempol kali. Nah, ada orang bisa masuk. Namanya orang aring. Orang aring. Kalau zaman dulu ini minyak wangi terkenal, orang aring. Nah, orang aring kan ada di dalam botol orangnya. Oke. Fungsi genap itu fungsi yang memenuhi hubungan ini. Nanti kita lihat operasionalnya. Gitu ya. Oke. Kita lihat, saya mau jelaskan dari sini lebih jelas. Fungsi genap. Nanti baru menyimpulkan yang gambar di slide-nya. Nah, fungsi genap tuh gini. Sebentar. Jadi ini fungsinya sebenarnya udah digambar ya, cuma burem gitu ya. Kita lihat gini, saya ambil satu titik di sini geser. Nah, kalau di titik A, nilai fungsinya kan setinggi ini, FA ya. Betul? Nah, lihatnya jangan ke saya. Saya kalau dilihat cewek gemeteran. Tuh, jadi aja jelasin susah nih. Kalau udah gemeteran. Lihatnya ke layar. Gitu ya. Atau ditutup kalau mau lihat saya gitu. Enggak lihat gitu, padahal lihat. Lihat. Oke. Tuh tambah lihat lagi si Neng ini.
Dibilang jangan lihat. Nah, kalau fungsi genap itu kalau di titik A nilainya sekian, di titik min A, ini A, jadi di sini min A ya. Di min A nilai fungsinya sama. Jadi nilai fungsi di titik min A dengan nilai fungsi di titik A sama. Untuk A yang manapun, gitu ya. Nah, oke. Jadi fungsi genap itu definisinya ini. Nilai fungsi di min X, kalau di grafik tadi min A itu ya, dengan fungsi di titik A, nilai Y-nya sama. Jadi dia gambarnya grafiknya simetri terhadap sumbu Y. Gitu ya. Oke? Itu fungsi genap namanya. Buat apa nanti di belakang lah. Kemudian temennya namanya fungsi gasal. Tapi saya udah kebiasaan ganjil. Fungsi ganjil. Ini f min x sama dengan min dari fx. Kayak gimana gambarnya? Ini nanti yang kanan enakan animasi dulu. Oke. Nah, fungsi ganjil itu gini saya gambarkan. Kalau ini ada titik A, nilai fungsinya sekian yang biru ya, FA. Y-nya. Di titik min A, jadi kalau ini dari pusat koordinat sejauh A, ini ke kiri min A, maka nilai fungsinya sama dengan minus dari yang ini. Tingginya sama tapi minusnya. Gitu ya. Nah, begitu di tiap titik. Jadi kalau ditarik dari ini A, FA di sini tingginya, yang ini min A, nilai fungsinya segini, tingginya sama. Jadi kalau saya tarik garis lurus dari tinggi ini nilai fungsi ini ke sini, dia akan melalui titik 0 selalu. Gitu ya. Kalau ditarik ini garis lurus melalui 0. Jadi dia simetri terhadap titik 0. Titik pusat koordinat ya. Titik 0,0 maksudnya bukan 0. Jadi fungsi ganjil simetri terhadap pusat koordinat. Yang tadi fungsi genap simetri terhadap sumbu Y ya. Jadilah gambar ini. Fungsi genap simetri terhadap sumbu Y, fungsi ganjil simetri terhadap titik asal. Nah, periksa mana yang genap, mana yang ganjil. Kalau ada gambarnya kelihatan simetri ya gampang ya. Kayak ini ada gambarnya, oh ini genap, ini ganjil. Tapi kalau nggak pakai gambar gimana? Saya crop ya. Saya crop supaya bisa ditulisin. Kalau saya klik di sini keluar jawabannya. Saya klik aja, capek-capek. Nah, saya mau periksa dia fungsi ganjil atau genap. Coba. Untuk itu saya hitung ini. Sama-sama dua-duanya. Hitung F min X. Kalau dihitung F min X, hitung. Balik lagi jadi Fx lagi. Kukunya panjang. Oh ya siluman kucing ya harus panjang. Gitu kan. Takut dia coba. Padahal ini bisa manjangin loh tangannya. Jadi kita hitung F min X ya. Kalau balik lagi berarti fungsi genap. Kalau jadi minus ya berarti fungsi ganjil. Kita lihat ini. Jadi cara periksanya hitung F min X. Ingat ini. Kalau di sini X, ini X kuadrat. Kalau ini kuda kuadrat. Kalau ini anjing kuadrat gitu ya. Jadi ingat makanan haram. Makanan haram tuh yang haram ke-1 daging babi kan ya. Haram kedua daging anjing. Yang ketiga itu paling haram. Campuran keduanya. Oke ya. Kalau semut pangkat 2. Kalau min X, hati-hati. Jangan min dari X kuadrat. Bukan min X ya. Dipangkatkan 2 gitu ya. Ininya
pangkatkan 2. Kita hitung ini. Min X kuadrat kan sama dengan X kuadrat sendiri. Jadi kita lihat balik lagi. Setelah dihitung balik lagi. Jadi F min X sama dengan Fx sendiri kan? Betul? Nah, jadi fungsi genap. Gitu ya. Oke. Begitu aja, kenapa bengong? Gampang. Nah. Hati-hati, genap jangan diartikan pangkatnya genap ya. Karena nanti cos X itu fungsi genap. Jadi bukan yang bisa dibagi 2 atau pangkatnya genap, bukan. Tapi yang memenuhi hubungan kayak di atas. Ini, sebut aja. Meriksa fungsi ganjil atau genap, saya ganti X dengan min X. Ganti X dengan min X, dihitung. Kan kalau min 1 pangkat 3 tetap minus. Jadi minusnya ini. Jadi F min X sama dengan min dari Fx. Jadi dia fungsi gasa ganjil. Gitu ya. Oke. Lanjut. Belum selesai si Neng, kasihan. Sok Neng, selesaiin dulu. Ditungguin. Udah? Yang mana? Yang ini. Mau mutlak dulu? Ini? Gampang, sendiri aja. Soalnya saya klik nggak keluar tuh jawabannya. Klik. Yang ini mah diklik keluar jawabannya. Tapi prinsipnya sama aja. Ganti X dengan min X ya. Nah, hitung F min X. Ganti semua X dengan min X. Hitung. Ini menjadi min X pangkat 5. Ini menjadi 3X kuadrat. Nggak balik lagi. Apakah sama dengan minusnya? Enggak juga. Nah, yang ini fungsi banci. Enggak ganjil, enggak genap. Enggak ada ketang fungsi banci mah. Yang ada dia bukan fungsi ganjil, bukan fungsi genap, gitu ya. Gitu? Paham? Gambarnya. Kita lihat. Oh ya, gambarnya enggak simetri terhadap titik 00. Enggak simetri terhadap sumbu Y juga. Gambarnya nanti aja ya. Sekarang kita belum bisa gambarnya. Kalian yang harus tahu gambarnya itu hanya X kuadrat. X pangkat 3 harus tahu. Akar X. Fungsi akar X. Harga mutlak X. Harga mutlak X, kalau harga mutlak dibuka dulu. Digambar per bagiannya. Yang ini dalam hati aja. Periksa kalau X-nya digantiin min X. Bentuknya balik lagi atau minusnya enggak? Fungsi ganjil atau genap? Ayo nanti kalah sama anak FITB lah kalau nggak cepet-cepet. Tapi saya udah umumkan. Jangan ketangkar rekam nanti ngambek anak FITB-nya. Anak FITB kan gede-gede. Takut. Ini fungsi ganjil genap. Ganti X dengan min X jadi apa? Fungsi ganjil genap? Gini teh nggak tahu atau? Bukan fungsi. Bukan keduanya ya. Kita lihat. Ganti X dengan min X. Ini bisa saya tulis. Ini nggak bisa balik ke mana-mana ya. Ini min satunya bisa dikeluarin sih. Mutlak min 1. Jadi kalau mau dilanjut bisa itu ya. Ini mutlak min X min 1. Kan saya bisa tulis sebagai min 1 kali X tambah 1 gitu ya. Sama dengan mutlak min 1 kali mutlak X tambah 1 gitu. Mutlak min 1 ya min 1.
1 ya, X tambah 1. Tapi ini nggak balik ke semula, nggak ada hubungannya, bukan minusnya, bukan yang semula, jadi bukan ganjil, bukan genap. Grafiknya dibuka aja mutlaknya, nanti digambar gini, dia nggak simetri terhadap titik 0, nggak simetri juga terhadap sumbu Y, bukan ganjil, bukan genap. Lah ini gimana? Tadi kan udah ada gambarnya ya, fungsi floor kan? Nah, fungsi floor simetri nggak terhadap titik asal? Hah? Simetri nggak? Kalau simetri itu terhadap sumbu Y dulu, simetri nggak? Sumbu Y gampang. Terhadap titik asal simetri nggak? Hah? Tarik aja garis terhadap titik asal dari satu titik gitu ya. Nah, tarik misalkan titik A di sini. A, jangan ngambil yang istimewa titiknya. Ini kan nilai fungsinya di sini. Di min A. Jadi min A kira-kira di sini ya. Ini kan kira-kira nilainya ini 1, ini berapa? Ini kira-kira nggak sampai setengah lah. Ini juga min 1, ini nggak sampai setengah. Yang ini nilainya di sini. Kalau saya tarik ini terhadap 0, simetri nggak? Simetri kalau nariknya gini mah. Ya. Tapi kalau nariknya garis lurus nggak simetri dia. Kalau saya tarik lurus, di mana tuh nggak tahu, nggak nyampe ke sini. Jadi di A sama min A kalau ditarik nggak melalui 0 ya. Atau lebih gampang gitu ya, lebih gampang ngelihatnya. Kalau saya tarik dari ini nilai fungsi di A, ini nilai fungsi min A, kalau ditarik nggak melalui 0 gitu. Kecuali nariknya salah gitu ya, gitu. Nah, tapi kalau lurus dia nggak melalui 0. Jadi bukan fungsi apa? Ganjil ya. Juga bukan fungsi genap. Oke, lanjut lagi. Ini sendiri sisanya. Adakah fungsi yang sekaligus genap dan juga fungsi ganjil? Jadi fungsi yang simetri terhadap sumbu Y juga simetri terhadap titik asal. Hah? Apa gini teh? Kalau kalian download film lama itu The God Must Be Crazy, gini tuh artinya iya gitu. Mau. Gitu. Kalau enggak itu salah. Enggak. Terbalik sih itu teh, si yang orang Afrika itu. Enggak ada. Kita cari coba ya. Kalau dia fungsi genap, f min x harus fx. Kalau fungsi ganjil, f min x sama dengan min fx. Jadi kalau dia fungsi genap sekaligus fungsi ganjil, haruslah berlaku semua ini sama ya. Nah, fx itu kan bilangan ya. Fx itu nilai fungsi y-nya. Jadi kalau ini, bayangkan ini sebuah nilai y. Ini juga kan y. Jadi y sama dengan min y. Y-nya berapa? 0 ya. Ada, jadi fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0 itu gambarnya kan sumbu ini. Nah, dia simetri terhadap titik 0. Simetri juga terhadap sumbu y. Itu satu-satunya fungsi yang sekaligus ganjil dan genap. Oke. Aduh, kepelanan 40 menit satu halaman. Cilaka. Fungsi periodik.
Fungsi periodik tuh yang kalau dihitung nilainya mengulang. Kalau udah satu interval satu interval tertentu, balik lagi fungsinya. Saya gambarnya salah, ke kanan ya. Gambarnya gitu. Balik lagi sama. Ya. Atau nilai fungsinya mengulang. Kita lihat gambarnya. Fungsi periodik. Nah, fungsi periode gini. Saya mau gambar dulu ini, yang ini dulu. Kalau saya gambar, startnya dari mana aja, nggak harus dari sini ya. Kalau saya gambar, dia mengulang lagi yang sama. Jadi jalanin coba yang atas. Ini. Kalau digambar, ini ngikuti yang merah. Dia sama lagi. Sampai situ sama lagi. Jadi lewat satu interval sama lagi. Nah, maka interval terkecil di mana dia mengulang itu dinamakan periodenya. Jadi kalau dirumuskan gimana? Nilai fungsi di titik X sama nilai fungsi di titik X ditambah panjang interval ini. Ini kalau ini X ditambah periodenya sama nilainya. Jadilah rumusan fungsinya seperti ini. Fx ditambah sebuah panjang interval tertentu, nilai fungsinya sama fx lagi. Gitu ya. Itu fungsi periodik. P-nya harus yang terkecil. Karena kalau ditambah 2P, tambah 2P ya sama lagi. Ditambah 3P, X tambah 3P ya mengulang lagi. Nah, P terkecil itulah yang disebut periodik. Oke. Gambar bawah udah nggak perlu karena ini baru saya revisi pakai animasi ini gitu ya. Oke, periodik. Berikan contoh sebuah fungsi periodik dengan periode 2. Gimana? Ya saya gambar aja. Paling gambar grafiknya dulu. Periodenya 2. Setiap 2 interval mengulang. Ya udah saya gambar gini aja. Misalkan ya periodenya apa? 2. Saya gambar dari 0 sampai 2 aja ini gambar. Mau gimana gambarnya? Mencong gitu? Gitu? Boleh. Nanti mengulang. Mengulang lagi. Jadi ini tingginya sama. Mengulang lagi. 3, 4. Mengulang lagi. Kelihatannya nggak simetri. Padahal sama tuh. Sama dan sebangun. Udah gitu. Nggak harus nyambung ya fungsinya. Sama dan sebangun lagi. Sama dan sebangun enggak tuh ketiga gambar? Sama, kalau bilang enggak nanti dikurangi nilainya. Termasuk di kirinya ya di sini, termasuk di kirinya. Sama lagi tuh gambarnya. Atau kalau susah ya jangan bikin yang aneh-aneh. Bikin aja gitu segitiga, ngulang lagi di sini segitiga. Ini segitiga sama tingginya tuh ya. Sama tinggi dan segitiganya sama dengan yang merah gitu. Tuh, mengulang dengan periode 2. Bisa kita rumuskan persamaannya. Kalau mau gampang, carilah yang lebih gampang lagi. Misalkan ini Y sama dengan X di sini sampai 2. Ya ini ngulang. Kayak Y sama dengan X sampai digeser 2 satuan ke kanan. Nah, ini juga kan periodenya 2. Gitu ya. Gitu. Banyak. Oke. Lanjut. Nah, operasi aljabar fungsi. Operasi aljabar itu bukan kayak orang dioperasi gitu ya. Ini saya gara-gara nggak mau dioperasi, jadi banyak sekarang nih jendol-jendol ini. Bisa-bisa mati karena ini nanti semua tubuh. Dulu saya tanyain dokter. Ini kalau dibiarin nggak apa-apa gitu ya. Itu timbunan lemak di bawah kulit. Tapi nanti jadi banyak. Saya pikir si dokter ini nakut-nakutin aja. Benar jadi banyak. Ada di sebelah sini juga. Kalau yang sini nggak ada mulus. Kayak Angelina Jolie tangannya. Tadinya ada juga di sini, cuma
waktu di Pangandaran itu saya, kan di Pangandaran tuh ada menara pengawas kalau dulu. Kalau agak jauh ke tengah itu nggak boleh diprit gitu, orang-orang ke pinggir. Padahal berenang di yang dalam tuh enak. Saya tuh diprit ke pinggir. Nakal lagi ke tengah. Ketiga kalinya ada ombak yang gede, nggak siap. Ininya kebanting ke bawah dan mungkin ada batu. Sakit sekali. Saya langsung ingatnya pokoknya harus lari ke pantai daripada dibawa sama Nyi Roro Kidul. Pokoknya harus lari ke pantai, kemudian sore-sore diurut. Mau diurut, aduh sakit sekali, udah nggak jadi diurut. Besoknya pulang aja udah. Masih mau nyetir, mobilnya masih manual. Baru megang knopnya aja udah sakit pisan. Udah aja pakai supir tembak ke Bandung. Langsung ke rumah sakit tulang Halmahera, difoto. Terus, wah ini katanya harus dioperasi. Cilaka, seumur hidup sekali-kalinya saya di opname. Terus saya bilang, besok kesini lagi ya dok. Enggak, kamu sekarang masuk kamar katanya. Terus dia liatin fotonya, tulangnya gitu. Ini tinggal nyentuh kulit aja keluar tulang kamu katanya. Aduh, tapi sekali-kalinya masuk rumah sakit, untung nggak ada hantunya. Tapi pennya nggak saya angkat, ini udah 10 tahun lebih. Karena tanya dokternya, pennya harus diangkat nggak? Kalau nggak ganggu nggak apa-apa katanya. Bayangin nanti dibelek lagi, bayar lagi, sakit lagi, udah aja antepin. Sekarang pennya udah pinter, nggak usah di itu, nggak akan karatan. Kenapa ngelantur sampai situ ya? Oke, pokoknya begitu ceritanya. Ini sama patah. Nah, saya pasang antena waktu itu tahun 94 deh. Pakai meja gini, terus atasnya pakai bangku, terus saya naik. Mejanya itu kakinya nggak gini, pakai roda. Lagi malu si meja jalan. Patah deh. Sama ini ke rumah sakit tulang Halmahera, tapi jam 12. Nanti jam 4 katanya dokternya baru datang. Cilaka saya bilang. Udah sakit gini, udah cariin tukang urut aja. Ketemu tukang urut, sama dia diusap-usap. Baik tukang urut. Tahu-tahu diratain gitu. Saya tendang tuh dia. Kaget juga sama-sama. Iya nggak bilang-bilang dulu. Ya, tapi ini nggak lurus, tapi nggak ganggu lah. Kata dokter yang ini kan belakangan. Udah ini dipatahin aja, nanti dipasang pen jadi lurus. Gila si dokter teh, dipatahin. Udah kudu dibayar, gua sakitnya nanti berapa hari. Oke, operasi penjumlahan fungsi. Biar keluar dulu dari kalkulus. Jadi dengar cerita dulu. Kalau kita punya fungsi F dan fungsi G, fungsi bisa dijumlahkan namanya F tambah G, ngitungnya di titik X, itu pakai aturan yang di kanannya. Gitu ya. Saya perlihatkan demonya supaya kebayang. Kalau gambar itu kan biasanya nempel, nanti bisa ngerumusin lagi yang tertulisnya. Nah, ini di sini ada fungsi F yang hijau, fungsi F yang hijau, fungsi G yang biru. Kebaca ini G tuh. Ini F. Nah, kalau saya hitung penjumlahan fungsi, itu di tiap titik yang hijau Y-nya jumlahkan dengan yang biru. Jadi kalau di titik ini nanti yang biru kan 0. Yang hijau sekian. Kalau dijumlahkan ya di sini tetap saya jalankan. Pas sampai di situ. Nah, yang merah itu jumlahnya ini. Ini biru nilainya 0, yang hijau sekian dijumlahkan ya sama dengan yang hijau aja di titik ini. Di titik lain di sini biru sekian, hijau dulu ya, F tambah G. Hijau sekian, biru sekian dijumlahkan jadi yang merah. Itu ya jumlah fungsi. Kalau ada daerah yang negatif kayak di sini, hijau sekian, biru sekian dijumlahkan, tapi ini minus. Maka hasilnya yang merah lebih rendah dari yang hijau gitu ya. Oke, jadi di tiap titik aja dijumlahkan Y-nya.
Itu penjumlahan fungsi. Supaya terbayang. Oke? Pengurangan sama aja. Tinggal apa? Y-nya. Y-nya yang F dikurangi Y-nya yang G. Jadi yang hijau tingginya, contohnya di sini nih, yang hijau ini tingginya sekian, yang biru tingginya sekian. Dikurangi, ini kan yang hijau positif, dikurangi yang biru negatif. Jadi yang biru negatif min dari negatif jadi positif. Jadi tinggi yang merah ini sama dengan tinggi hijau ini ditambah tinggi yang biru ke atas, karena yang biru negatif, tapi ini minus, min dari bilangan negatif. Jadi ke sini. Gitu ya, setiap titik. Nanti di titik ini nih, yang hijau dikurangi yang biru sama dengan yang hijau aja. Gitu ya, di titik dekat min 6 itu. Nah, gitu. Ini nih titiknya. Kalau ditarik garis vertikal, ini garis vertikal bisa digeser nggak? Nggak bisa, karena dia ngikuti ini. Saya bisa pakai panah supaya halus. Nah, di titik situ. Yang hijau dikurangi yang biru, ya sama dengan yang hijau. Gitu ya. Ini kenapa negatif? Coba. Yang hijau dikurangi yang biru. Oh, yang biru lebih gede. Jadi hasilnya negatif. Dan seterusnya gitu ya. Tolong ini kalau kelambatan, udah tahu yang gitu aja gitu. Kalian bilang aja supaya cepat. Oke. Lanjut lagi. Kali, ya setiap titik dikali. Saya cepat aja kali ya. Kali, sungai gitu, cepat aja. Jadi di setiap titik, kayak di sini. Tinggi yang hijau dikalikan tinggi yang biru. Jadi negatif ya. Yang hijau positif, yang biru negatif dikalikan hasilnya yang merah ini negatif. Gitu. Kalau di sini 0 nih ya. Yang hijau dikalikan tinggi yang biru, hasilnya ya 0. Saya jalankan. Nggak mau jalan dia. Pas di situ. Ketutupan tulisan. Mana? Bohong. Di sini ya. Nah, yang hijau kali yang biru ya hasilnya yang merah. Itu 0. Dan seterusnya. Nah, nanti kalian bisa klik sendiri yang lainnya. Yang bagi, coba yang bagi. Bagi. Yang hijau dibagi yang biru. Gimana kalau yang birunya 0 di sini gitu ya? Nah, yang di sini kan hijau dibagi biru. Kita lihat ini. Hijau dibagi birunya kecil. Tinggi yang hijau dibagi tinggi yang biru. Bahkan di sini tinggi yang hijau dibagi, yang di sini nih. Itu dibagi 0. Dibagi 0 nggak ada nilainya. Jadi dia nggak ada nilainya. Nggak tahu itu ada di neraka di sana tuh. Naik terus. Gitu. Lewat situ ada lagi. Kenapa dari bawah? Karena yang hijau positif, yang biru negatif. Kalau dibagi hasilnya yang merah negatif gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Kemudian ini udah nggak perlu saya jelaskan, udah ada animasi ini. Konstanta kali fungsi tinggal Y-nya dikalikan C. Nanti itu akan dilihat lagi di belakang. Kalau F pangkat N, N-nya bulat, itu tak lain Y-nya dikalikan N sebanyak N kali. Kemudian daerah definisi dari hasil operasi ini, kalau saya menjumlahkan fungsi, berarti harus bisa dihitung oleh fungsi F, harus juga bisa dihitung oleh fungsi G. Maka daerah definisi dari penjumlahan adalah daerah definisi dari irisan keduanya. Karena harus bisa dihitung oleh F, juga bisa dihitung oleh G. Harus bisa dihitung oleh keduanya. Ya, X-nya harus ada di irisan daerah definisi F dan G. Semua sama. Kalau yang bagi ditambah syarat lagi. Harus diiris dengan himpunan X, di mana penyebutnya enggak 0.
Oke? Nah, fungsi komposisi. Fungsi komposisi. Fungsi komposisi ceritanya gini. Misalkan F dan G dua buah fungsi. Fungsi komposisi F dengan G itu notasinya gini. F dengan G ini ada lingkaran kecil gitu. Didefinisikan sebagai, ini simbolnya ini, kalau mau ngitung pakai yang kanan. Ini artinya kalau diberikan bilangan X, dihitung dulu sama GX. Baru dihitung sama F hasilnya. Ini GX ini nanti angka ya. Nah, saya akan jelaskan yang jendol-jendol ini. Ini sama aja lah. Jadi kalau komposisi itu ada X dihitung oleh GX, hasilnya bilangan ya. Ini Y-nya dari si G, ini bilangan. Dihitung lagi sama fungsi F. Nah, komposisinya itu boleh dihitung 2 kali gini, boleh juga kalau bisa langsung ke sini gitu ya. Terserah. Nah, darah definisinya coba kita lihat. Saya perlu nyoret-nyoret, jadi ini akan saya crop. Nah, saya akan berikan rumus yang gampang ngitung darah definisinya nanti. Dulu adanya rumus yang susah, sekarang ada rumus gampang. Tapi yang penting untuk diketahui dulu. Gini. Kalau ini dari sini kerja fungsi G, kemudian dari sini kerja fungsi F. Maka kalau dia kerja fungsi G, saya ada daerah definisi G ya, yang warna apa ini? Krem ya. Krem atau pink? Enggak, yang ini nih. Hah? Ya krem aja lah ya. Hah? Oh beda sana sama sini warnanya. Jelek ininya. Di saya mah krem. Di sini mah agak pink ya. Yang di sini mah lebih krem. Ya krem aja saya sebut. Jadi G punya daerah definisi ya. Jangan ngobrol, nggak boleh ngantuk juga. Apa? Jangan ngantuk ya. Ini merem aja gitu. Daerah definisinya, yang hijau nanti. Yang krem ini oleh fungsi G dihitung menjadi daerah nilai G ya. Daerah nilai G itu yang ini nih, saya iniin. Jadi ini daerah definisi G yang saya biruin. Daerah definisi G, aduh nggak pas. Jadi jangan dicoret-coret aja, nggak pas. Ini daerah nilai G. Y-nya dari si G. Gitu ya, segini dia nilainya. Nah, kemudian kita lihat tersendiri daerah definisi F. F punya daerah definisi. Mungkin beririsan dengan daerah nilai G, mungkin juga nggak beririsan, mungkin juga daerah nilai G ada di dalamnya, atau daerah definisi F yang ada di dalamnya kita gambar umum. Daerah definisi F pokoknya beririsan dengan daerah nilai G. Nah, ini daerah definisi F oleh fungsi F dihitung ke sini jadi yang biru. Nah, sekarang titik X mana yang bisa dikomposisikan? Contoh dulu ya. Contoh dulu supaya terbayang. Fx sama dengan min x kuadrat kurang 1 gx sorry. Fx sama dengan akar x gitu ya. Saya mau membentuk komposisi FOG yang ngitungnya F dari GX kan. Coba saya berikan titik berapa? Titik 2 gitu saya mau hitung. FG2 sama dengan F dari G2 masuk sini 2-nya. Jadi berapa? Min 5 ya.
sama dengan nggak bisa dihitung oleh F kan? Akar min 5 kan nggak bisa. F kan akar. Jadi komposisi nggak selalu bisa terdefinisi. Nah, ada lagi contohnya. Misalkan ini Gx sama dengan X min 1 sekarang. Fx-nya masih sama, akar X. Kalau yang atas, berapapun X-nya nggak akan bisa ngitung, karena ini selalu negatif, nanti oleh akar nggak bisa dihitung. Kalau yang ini, F dari Gx, kalau X-nya 7, bisa ya. Kalau X-nya 7, sama dengan F dari G7 itu apa? Hah? 6. Akar 6 kan? Tapi F G0 F dari min 1 nggak bisa. Jadi kadang-kadang sebagian X bisa dihitung, komposisinya kadang-kadang enggak. Kadang-kadang nggak bisa sama sekali. Kadang-kadang bisa untuk semuanya. Misalkan Gx, X kuadrat tambah 1. Fx-nya sama dengan akar X. Ini berapapun X-nya bisa komposisinya ya. Karena hasil G selalu positif. Nah, yang mana aja? Jadi, daerah definisi FOG itu yang mana? Kayak yang contoh 1, daerah definisinya tidak ada, himpunan kosong, nggak bisa ngitung. Daerah definisinya yang ini ya harus dicari dulu, karena ada X yang bisa, ada yang X yang nggak bisa. Kalau ini semua X bisa dikomposisikan. Nah, kita lihat gini. Tapi nanti ini nggak dipakai sama saya, supaya logikanya aja tahu. Gini, yang bisa dihitung oleh fungsi F dulu nih, adalah yang biru ini, betul? Bilangan-bilangan yang ada di biru ini, termasuk yang hijau. Biru itu meliputi hijau. Hijau itu irisannya. Jadi, supaya bisa dihitung oleh fungsi F, kita harus ngitung titiknya yang ada di biru. Sekarang bayangkan, kalau yang di sini, ya, ada titik di situ. Oleh fungsi G dihitung, nilainya jatuh di sini. Oleh fungsi F nggak bisa dihitung kan? Kan nggak ada di daerah definisi fungsi F. Bener? Nggak percaya dia. Hah? Bener nggak? Sekali lagi, kalau saya punya titik X di sini, oleh fungsi G dihitung, katakan jatuhnya di sini. Nggak bisa dihitung oleh fungsi F. Kan F kan daerah definisinya hanya yang biru ini. Titik X di sini nggak bisa dihitung oleh F. Jadi yang mana aja yang bisa dihitung? Yaitu hanya apa? Titik-titik X di sini. Kemana tintanya habis? Ini titik-titik X. Iya habis, tadi nggak keluar. Setelah ngambil tinta itu ke atas baru tintanya diisi lagi. Jadi hanya titik-titik X yang oleh fungsi G masuk ke irisan biru dan pink ya. Yaitu yang hijau. Kalau yang hijau itu ada di daerah nilai G, juga ada di daerah definisi F. Itu oleh fungsi F bisa dihitung. Kalau yang dari sini masuk ke sini oleh fungsi F bisa nggak? Oh, itu mah nggak mungkin oleh fungsi G juga. Kan G itu harus masuk ke yang ini, ke yang krem ini. Nggak mungkin terjadi. Jadi kalau di sini ada X, kemungkinannya masuk ke irisan ini atau ke sini. Nah, saya kumpulin yang masuk irisan ini. Dari sini masuk ke irisan ini, itulah yang bisa dikomposisikan. Nah, X mana aja ini yang bisa dikomposisikan? Susah kan ngitungnya tuh. Ceritanya aja udah susah, apalagi ngitungnya. Saya nggak akan pakai pola ngitung dari sini.
cara menentukan daerah definisi fungsi komposisi itu tinggal dilihat dari aturannya, ada tapinya. Tapi aturan fungsinya jangan dibulatkan. Maksudnya gini. Nih, saya kasih contoh lagi. Gx sama dengan sebentar akar X. Fx sama dengan X kuadrat tambah 1. Maka komposisinya FOG X sama dengan F dari Gx gitu kan? Sama dengan F dari Gx-nya akar X gitu kan? Ngomongnya sendiri gak ada yang jawab. Sama dengan akar X tambah 1 sama dengan X tambah 1 gitu kan? Nah, kalau dilihat dari sini, maka daerah definisi FOG sama dengan bilangan real kan? Berapapun X-nya bisa dihitung. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Coba kalau saya hitung bertahap, jadi hitung bertahap ataupun dari komposisi akhirnya harus sama. Coba saya hitung FOG dari titik min 2 sama dengan F dari G min 2. Nggak bisa ini. Akar min 2 nggak bisa ngitung kan? Tapi kalau dari sini bisa min 2 tambah 1. Jadi untuk melihat daerah definisinya itu boleh dari aturan fungsinya, tapi jangan dibulatkan. Jangan disederhanakan dulu. Dari situ kelihatan, oh X-nya nggak boleh negatif. Gitu ya. Ketimbang pakai lewat gambar. Kalau dulu lewat gambar, himpunannya dicari dulu, daerah definisi G, daerah nilai G diiriskan, dicari lagi balikannya petanya gitu ya. Wah, udah rumit. Pokoknya kalau ada kelas lain yang pakai cara kuno itu jangan diikuti. Pakai aja dari aturan fungsinya, tapi jangan dibulatkan, dikotak aja. Kotak gitu lah. Nah, ini kotak kan nggak dibulatkan. Oke, itu seputar komposisi. Ini udah ceritanya. Yang ini contohnya. Fx x kuadrat Gx ini sama dengan yang tadi. Ya. Ini nggak perlu mutlaknya. Pokoknya ini jangan dibulatkan. Kalau dibulatkan jadi x min 1, kelihatan daerah definisinya bilangan real. Padahal bukan. Daerah definisinya dari sini kita lihat x-nya harus lebih besar atau sama dengan 1 gitu ya. Paham ya? Latihan. Udah ada jawabnya 1. Yang titik-titik nggak ada jawabnya. Buat kalian nanti sendiri. Oke. Misal fx ini, gx ini. Tentukan aturan fungsi komposisi berikut beserta daerah definisinya. Kalau daerah nilai biasanya jarang ditanya. Daerah definisinya. Oke. FOG dulu yang A. FOG sama dengan F dari gx. Masukkan gx-nya. Saya masukkan F-nya dulu. Nggak sesuai yang dijelaskan. Harusnya masukkan G dulu ya. Jadi di crop aja, nggak mau ngikutin yang jawaban ini. Kita hitung dari sini. Gini. Maka FOG X sama dengan F dari GX. Baiknya yang dalam dulu yang dihitung. Kan kalau diberikan X juga kita hitung GX-nya dulu, baru masukkan ke fungsi F. F dari GX-nya apa? X kuadrat min 1. Sama dengan masuk ke fungsi. F-nya itu akar. Akar X kuadrat min 1 gitu ya. Ingat ini kucing, ini kucing. Semut, semut. X kuadrat min 1. Ya, akar X kuadrat min 1. Jangan disederhanakan, dari sini dicari. Ya, ini sih nggak bisa dikeluarkan akarnya. Tapi kalaupun bisa keluar akar, jangan dikeluarkan. Diamin aja bentuknya, gitu. Maka daerah definisi FOG
itu sama dengan himpunan X, sehingga X kuadrat min 1-nya harus lebih besar sama 0 kan? Kita cari pakai pertaksamaan kayak yang di depan dulu. X kuadrat min 1, ini dalam hati juga bisa lah, tapi saya jalankan. Periksa tanda. Ini kalau di ujian tulis ini ya, tanda dari apa gitu. Jangan tiba-tiba di sini min 1, 1 gitu. Kemudian apa ya tandanya apa? Min 1.000.000, nah ini plus. Ini min, ini plus. Ini apa gitu? Ada dosen matematik dulu yang dibulatin. Apa ini? Gitu. Padahal dia ngerti, pura-pura aja. Tapi ya tulis tanda dari X min 1 kali X tambah 1 gitu ya. Nulis itu nggak akan kehabisan waktu lah. Jadi himpunan penyelesaiannya apa ini? Yang lebih besar 0, berarti min tak hingga sampai min 1. Min 1-nya boleh masuk ya? Kan ini boleh 0 digabung 1, tak hingga. Nah inilah sama dengan itu. Min tak hingga, min 1 digabung dengan 1, tak hingga. Itu adalah definisinya. Oke. Yang ini sendiri. Jadi ini tadi saya nggak cocok karena ngitung fungsi f, boleh sih f dulu yang jalan, padahal ya harusnya yang dalam dulu. Ini udah ada jawabannya. Ya udah biarin. Nyatakan fungsi ini sebagai komposisi. Ngomong aja. Kalau ngomong aja tuh kadang-kadang kedengar seperti mendengarkan orang ngomong bahasa Spanyol gitu. Mahasiswanya bengong aja. Nggak ngerti lah gimana lu aja gitu. Nyatakan fungsi H sebagai komposisi dua buah fungsi. Nah, nggak tunggal. Jadi mau kita tulis gini. H sama dengan komposisi dari F dari GX. Nah, pilih G dan F-nya apa? Harus ditentukan. Kadang-kadang nggak tunggal. Contohnya, kalau saya pilih ini, GX-nya apa? Enggak, saya maunya kalau gini komposisinya ini ya. F-nya di sini yang di dalam. Baru G. Berarti GX-nya apa? Kalau Fx-nya dipilih X kuadrat tambah 4, GX-nya apa? Akar X. Udah mahir. Kalau pola lain apa? F dan G-nya. Yang lain. Hah? Oh ini kan tadi akar X. Ini apa lagi? Hah? Hah? Ya ngarang aja X kuadrat. Ini apa? Akar X tambah 4. Betul nggak? Gitu. Coba aja hitung komposisinya. GOF. Pasti jadi ini. Oke? Jadi kadang-kadang nggak tunggal yang gitu jawabannya. Oke, lanjut lagi. Gampang komposisi. Pergeseran grafik. Yang ini gampang, nanti yang bawahnya susah. Pergeseran grafik. Ngingetnya gampang, ngingetnya gini ya. Kok jadi buram? Oh ya, saya mau nge-sniper. Apa? Mau capture. Nah. Oke. Aduh, capek ya. Ada yang mau nyanyi dulu, kasih hiburan? Hah? Ini kamu kayaknya suaranya mantap. Hah? Mana nggak bisa? Masa nggak lulus SD lo nggak bisa mah? Hah? Oke.
Nah, kita ingat gini, kalau saya punya fungsi Y sama Fx, grafiknya udah diketahui. Grafiknya udah diketahui. Nah, ini grafiknya misalkan, nggak tahu gimana lah. Gitu ya. Maka kalau saya bentuk Fx dikurangi ya. Dikurangi dulu. Dikurangi 5 itu. Artinya apa? Setiap titik Y-nya ini dikurangi 5. Jadi kalau ini titiknya berapa? Katakan 3. Nah, setelah dikurangi 5 jadi min 2. Yang di sini dikurangi 5 jadi berapa? Sekian itu. Pokoknya setiap Y-nya dikurangi. Saya akan lihatkan animasinya aja. Kalau ditambah naik. Oh, ini udah ada gambarnya, ngapain digambar lagi? Ini ada Fx. Fx ditambah K, K-nya positif. Maka dia naik setinggi K, dikurang K, turun sejauh K. Gitu. Lama. Ini awalnya ada ini fungsi yang di situ. Ya sama Fx. Ini ditulis. Ini Fx ditambah 0 ya, Fx aja. Kalau Fx ditambah bilangan positif, dia naik gitu ya, jalan ke atas. Kalau Fx ini dikurangi, ditambah bilangan negatif atau dikurangi 0, berapa tadi? 0,9, dia turun ke bawah. Nilai Y-nya berubah-ubah gitu ya. Oke, gampang itu. Gampang. Kemudian, nah, kalau X-nya yang digeser, rada susah. Tapi kalian di SMA udah kenal kan ya? Kalau saya punya grafik Y sama dengan Fx, menggambar grafik Fx min 1 itu diapain? Dari grafik Fx. Hah? Apa? Ada yang ingat nggak? Atau saking gampangnya nggak ada yang mau jawab? Hah? Dibawa ke kanan, ke sana. Digeser ke kanan sejauh. Jadi kalau yang tadi, ini Y-nya yang ditambah atau dikurang ya. Mending saya lihat sini. Ini Y-nya, Fx itu Y-nya awal. Ditambah atau dikurang, gesernya atas bawah. Kalau X-nya yang diubah-ubah, ditambah atau dikurang, dia gesernya kiri kanan. Katanya kalau yang gini, maka merupakan grafik Fx semula digeser ke kanan sejauh K. Kalau K-nya 1 ya sejauh 1. Kenapa? Kita lihat buktinya. Kita buktikan meskipun bukti-bukti nggak ikut, tapi kadang-kadang saya buktikan supaya nggak terlalu sulapan gitu ya. Coba kita lihat ini. Saya punya grafik fungsi Y Fx. Saya mau menggambar Fx kurang 1. Gitu. Kenapa wajahnya sedih? Apa kita harus udahan? Masih lama. Ini sedih-sedih gini, masa baru minggu kedua sedih? Jangan sedih kan, TPB itu udah dibilangin tahap paling bahagia. TPB harus jadi tahap paling bahagia. Oke, kita mau menggambar ini. Di SMA udah diketahui bahwa itu tinggal grafik merah digeser ke kanan sejauh 2. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Sebut sama saya ini fungsi baru, namanya fungsi Gx. Gx itu sama dengan Fx min 1. Saya mau menggambar fungsi G. Menggambarnya saya nggak tahu. Katakan kita belum tahu bahwa digeser ke kanan. Saya mau menggambar di satu titik aja. Gitu ya. Kita akan menggambar Gx, aduh kecepatan ngomongnya. Nah, saya gambar ini satu titik A. Nilai fungsi F di mana? Tinggal ini naik aja ya sampai grafik yang merah, betul? Ya ini nggak kelihatan karena ininya nggak digambar ke sana. Tapi saya mau gambar di titik A ini nilai fungsi G berapa? Fungsi G berapa nilainya? Fungsi ini.
Nah, saya pakai pertolongan ini. Kita akan menentukan G, nilai fungsi G di titik A atau fungsi ini. Oke. Nah, kita lihat dari hubungan ini saya punya GA sama dengan FA-1. FA-1 mana? A-1 mana? A-1. Titik A digeser ke kiri sejauh 1 kan? A-1. Nilai fungsi F di situ mana? Tarik ke yang merah, betul? Ngomong apa? Tandai A-1-nya ini. Nah, F-A-1 berarti nilai fungsi F di titik A-1. Di titik A-1 nilai fungsi F setinggi ini. Tandai. Nah, itu kan. Jadi FA-1 adalah setinggi titik hijau ini dari sumbu X. Tadi kita lihat lagi sini. Nilai fungsi G sama dengan itu. Itu mana? Itu. Jadi nilai fungsi G di titik A ini tingginya sama dengan sini. Jadi tinggal tinggi ini geser ke sana. Sejauh 1. Ini karena ininya 1 ya K-nya. Paham? Jadi nilai fungsi G di titik A sama dengan nilai fungsi F di titik A-1. Tingginya sama. Jadi ini tinggal digeser ke kanan. Kalau kita hitung titik lain, di sini misal ada titik B, ya kita hitung dulu nilai fungsi F di titik B-1. Itu sama dengan nilai fungsi G di titik B itu. Jadi kalau digambar per titik, ya tinggal digeser aja satu ke kanan sejauh 2. Inilah fungsi G atau fungsi ini. Nah, itu alasannya kenapa Fx-1 itu pergeseran grafik ke kanan. Hati-hati ya, ininya negatif tapi ke kanan sejauh 1. Itu membuktikan pernyataan ini. Kalau K ya digeser sejauh K. Nah, animasinya bisa dilihat juga lewat sini. F-nya awalnya ini. Harusnya tadinya di sini dulu. Saya mau hitung Fx tambah sesuatu. Kalau ininya positif, kalau ininya negatif tadi geser ke kanan ya. Kalau positif tentunya ke kiri. Kita lihat kalau ke sini. Berarti ke kiri dulu, sorry. Supaya sesuai penjelasan tadi. Fx min 0,4. Ini hati-hati, bukan Fx dikurangi 0,4, tapi F dari X dikurangi 0,4. X-nya yang dikurangi. Nah, kalau dikurangi maka dia digeser ke sana. Kalau Fx tambah ininya positif, dia geser ke kiri gitu. Tingtung gitu, mainan dulu. Ya. Oke, dengan animasi jadi lebih terasa di hati. Oke, ini bukti saya tutup. Lanjut lagi. Aduh, udah jam segini, cilaka. Gambar grafik ini melalui pergeseran. Nah, saya akan jalankan manual karena nggak ada jawabannya di situ. Jadi yang dasar tuh yang harus diingat adalah Fx sama dengan tadi apa? X kuadrat, X pangkat 3, akar X. Ya nanti trigonometri Bapak ya. Dan yang hiperbola, Y, yang bentuk Y seper X sama Y sama dengan seper X kuadrat, itu harus tahu. Elips lingkaran tentunya harus tahu. Nah, berangkat dari fungsi ini, saya mau gambar ini. Maka ini saya olah dulu. Saya kuadratkan sempurna supaya mirip-mirip ini. Ya mirip-mirip, nggak sama. Gx saya ubah dulu menjadi, saya kuadratkan sempurna menjadi apa tuh? X tambah 2 kuadrat gitu ya.
Jadi ini berapa? Minus 1 gitu ya, supaya cocok. Betul? Nah, saya berangkat dari fx sama dengan x kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat. Warna ini dulu, x kuadrat. Saya gambar dulu yang ini. Sekarang saya gambar fx min 2. Tambah 2. Itu kan sama dengan x tambah 2 kuadrat ya. Ini kan, ini x kuadrat. X tambah 2 ya x tambah 2 kuadrat. Ini mau saya gambar yang ini aja. Itu caranya gimana? Ini tadi digeser ke kiri sejauh 2. Geser ke kiri sejauh 2 menjadi hijau. Nah, ini 1, 2 menjadi ini. Gitu kan? Ya, kira-kira aja. Tuh. Ini adalah fx tambah 2. Setelah itu dikurangi 1. Saya mau gambar fx tambah 2 ini dikurangi 1. Ini kan y-nya yang dikurangi kan? Nilai fungsinya. Jadi turun 1 ke bawah. Jadilah ini turun 1. Nggak mau keluar dia. Kenapa macet nih pensil? Biasa nih OneNote tuh harus dikali dulu, kemudian baru di sungai. Mau lagi? Nggak mau juga. Kunaon ya? Bim salah bim. Nah, mau lagi tuh, benar nggak bim salah bim? Turun 1, ini turun 1, semua turun 1. Saya pakai merah. Turun 1, ini juga turunkan 1, ini turunkan 1, jadilah. Itu adalah si ini yang sama dengan ini fx tambah 2 min 1 sama dengan x ditambah 2 kuadrat min 1 sama dengan gx semula ya. Gx. Paham? Oke, lagi. Kuliahnya rada lama karena nanti kalau enggak bahan tutorialnya enggak ke cover. Oke. Nah, yang ini yang 2 atas pada gampang. Peregangan atau pemampatan grafik. Gini. Saya mau lihatkan lewat demo, ngomong lewat tulisan itu enggak jelas. Setelah didemokan baru jelas tulisannya. Sebentar, balikin dulu ke awal. Ini ada y fungsi fx, atau di sini fungsi y sama 1 kali fx, yang nggak ada artinya satunya. Kalau ini saya kalikan sesuatu, bilangan yang lebih besar dari 1, y misalkan apa? 2x gitu ya, 2 mana? 2fx, berarti y-nya semua dikalikan 2. Gitu ya. Jadi ini di sini misal di titik 1 tingginya sekian, sekarang menjadi yang merah dikali 2 dari yang biru. Semua y-nya dikalikan 2, jadilah ini. Kalau yang ini pendek dikali 2 ya tetap pendek. Kalau yang di sini tinggi dikali 2 jadi tinggi sekali gitu ya. Nah, jadi ini namanya seolah-olah yang biru ditarik gitu, meregang makin tinggi gitu ya. Ini peregangan pada arah vertikal. Oke. Ini pengalinya lebih besar dari 1. Yang lebih kecil 1 nanti ya. Kemudian ini C-nya semua lebih besar 1 yang di sini. Kalau seper C, nah C-nya kan lebih besar 1, bayangkan C-nya 2, berarti setengahnya kalau C-nya 2. Itu pemampatan Y-nya jadi makin rendah. Gitu ya. Aduh, ngantuk ya? Jam segini ngantuk. Mahasiswa tuh aneh, siang-siang kuliah ngantuk. Malam-malam di WA jam 12 ngejawab. Mau pada jadi kelelawar kali. Gitu ya. Pemampatan kalau 1 per C, C-nya lebih besar dari 1. Jadi awalnya ada yang merah gitu ya.
merah itu. Kemudian katakan 2 ya, saya pilih 2, 1/2. 1/2 fx. Sorry, awalnya yang biru ya, kemudian hasilnya yang merah. 1/2 fx, maka tinggi yang biru menjadi setengahnya di setiap y. Y-nya jadi setengahnya. Nah, ini namanya pemampatan. Jadi mampat gitu ya, ditekan seolah-olah ke bawah. Lagi yang susah yang berikutnya. Sebentar. Kalau ada grafik fungsi fx, jadi 2 kali fx itu tadi peregangan pemampatan. Peregangan makin gede ya ini ya. Kalau setengah fx ini pemampatan ya. Nah, kalau diganti sekarang ininya f2x jadinya, kalau ini tadi peregangan kan ya, meregang. Yang ini mah pemampatan jadinya. Kita lihat agak terbalik itu, harus bisa dirasa-rasa. Pas ujian harus udah kerasa, udah nggak mikir nulis benar gitu. Otak mah udah nggak usah kerja gitu pas ujian. Nah, ini saya lihatkan dulu demonya. Kalau tadi peregangan atau pemampatan pada sumbu vertikal, kalau x yang diganti pada sumbu horizontal. Ini apa? Kali aja salah. Nah, awalnya ada yang biru itu ya, yang merah belum ada. Ini biru, kelihatannya aja merah. Kita lihat yang belakang, ini merah, di bawahnya ada warna biru. Fx ini. Kalau f dari 2x itu bukannya meregang, malah mampet tuh. Mampet. Apa? Tadi peregangan sama pemampatan. Oh, makin besar ininya, makin mampet ke sumbu y. Nilai x ya, horizontalnya makin kecil gitu ya. Nah, itu. Jadi kebalikan ya, kalau yang y-nya makin gede ininya, makin meregang, kalau yang x enggak. Oh, makin gitu. Jadi faktornya gini, horizontalnya. Kalau di sini saya ambil dulu angkanya 5 itu ya. Kalau di sini angkanya yang di 1 nih, yang di 1 ini nilai y-nya atau jangan, yang nilai y-nya 2 di sini. Di sini awalnya nilainya 2. Maka kalau ini menjadi nilainya nilai x yang itu tingginya sama, x-nya jadi di sini 2/5-nya. Dibagi 5 gitu jaraknya. Ngomong apa nggak jelas. Coba. Kadang susah ngomong juga. Apalagi sama bos-bos ITB. Iya, minggu kemarin saya tulis tuh surat resmi ke wakil rektor akademik. Katanya ada smartboard. Mana smartboard? Ini mah nggak smart. Dari zaman saya kuliah juga kayak gini. Smartboard. Kalau yang ini lumayan, ada kamera, ada mic ya. Mana mic-nya? Di ruang lain nggak ada kamera. Mendingan nggak ada, ini buat ngemata-matai dosen kok. Oke, jadi maksudnya ini jangan merah lagi atau nulisnya hitam. Ini berarti dimampatkan dengan faktor 5. Artinya apa? Kalau di sini di 2 itu tingginya sekian, maka sekarang menjadi di 2/5 ya. Bukan 5 kali, jadi 2/5 tingginya sama. Sekian juga ini. Jadi ininya x-nya menjadi 1/5-nya gitu ya. Mampat. Oke. Sebaliknya kalau meregang dia. Meregang nyawa gitu kan, mau mati ya. Hah? Kalau ini enggak, meregangnya dia nakal, malah jadi lebar gitu.
Nah, dikalikan dengan faktor 2,7 ini. Tadinya 1, di sini di 2,7 tingginya sama. Jadi yang tadinya di tingginya 1 sekian, sekarang jadi di 2,7 tingginya sekian. Gitu. Ya. Oke? Lanjut lagi. Aduh, nggak kebahas nih fungsi trigonometri. Yang ini gampang yang bawah. Kalau saya punya grafik fungsi y fungsi fx ini, kalau dikalikan minus, ya y-nya jadi negatifnya. Setiap y jadi negatifnya. Kalau ininya yang dinegatifkan, x-nya jadi negatifnya di sini. Dicerminkan terhadap sumbu y. Ya. Aduh, kapan fungsi trigonometri? Aduh, baru muncul di sini. Udah mau tutorial. Ya, nggak apa-apa lah. Oke, contohnya. Misalkan fx ini. Tentukan formula dan gambarkan grafik. Apa ini? Bila apa? Oh, fx dimampatkan secara horizontal dengan faktor 2. Kalau dimampatkan jadi harus ngitung f apa? Horizontal f2x atau f setengah x? f2x ya. f2x. Jadi setiap horizontal di sini ditekan dengan faktor 2. Yang tadinya di titik 1 tingginya sekian, yang tingginya sekian sekarang menjadi di titik setengah. Gitu ya. Jadi ini f2x. Nah, f2x tuh kalau dihitung jadi ini ngomong we tulis gitu ya supaya kebayang. Mana neng? Sini ya. Nanti habis halaman ini udahan dulu kita. Nah, jadi ini tak lain adalah kita ngitung f dari 2x. Sama dengan, semua ganti dengan 2x, x-nya. 2x pangkat 4 min 4, 2x pangkat 3 ditambah 10. Kalau dihitung percaya aja jadi ini. Benar enggak? 2 pangkat 3, 8 kali 4, 32. Benar ya? Nah, grafiknya mampat dengan faktor 2 ya. Jadi kalau di titik 1 ini tingginya sekian, di yang sini di setengah tingginya kan dimampatkan. Mendekati sumbu x. Di setengah tingginya sama. Faktornya itu. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu y gampang. Tinggal apa? Kalau cerminkan itu kan f x, kalau dicerminkan jadi f min x kan? Betul? Kalau ini saya sebut gx, maka saya sekarang pencerminannya hitung g dari min x. Ganti semua x di sini dengan min x. Dikurang 4, 2 kali min x, kurang pangkat 3, ditambah 10. Kalau dihitung, jadilah ini. Begitu ya. Oke, gambarnya seperti itu, cerminkan. Satu lagi. Nah, ini contoh. F dimampatkan secara vertikal dengan faktor 2. Dimampatkan vertikal berarti y-nya dikali setengah ya. Jadi apa? Fungsinya tinggal ini dikalikan setengah aja. Jadi setengah ini. Fx, kalau ini fx, ini fx per 2. Setengah kali fx. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu x. Ganti semua x-nya dengan min x. Ini diganti min x. Loh, kok nggak cocok? Sorry, cermin terhadap sumbu x. Berarti semua y-nya seluruhnya diganti min y ya. Saya ngingetnya cermin terhadap sumbu y tadi. Jadi ini semua tinggal diminkan jadi ini. Begitu. 5 menit lagi, sebentar. 5 menit ini harusnya udah berakhir, kita 2 kali 50 menit. Tapi saya kasih bonus ke kalian supaya kalian tambah jenuh.
Bentar. 5 menit. Si Pak Kakak juga tadi hampir jam 9 tuh. Yang sebelah tadi namanya Pak Kakak. Fungsi trigonometri supaya bisa ngebahas tutorial besok. Perhatikan sebuah titik P. Gini, saya cerita. Ini ada lingkaran jari-jarinya 1. Jari-jari 1 ya. Kemudian sudut theta ini adalah selalu sudut yang dibentuk dari sumbu X positif dengan ini garis yang menghubungkan OP. Jadi kalau P-nya di sini ya OP-nya ini. Ini sudut theta. Nah, sudut theta itu besarnya sama dengan panjang busur S. Ini panjang ini. Ya. Satuannya radian, nggak pakai derajat. Derajat mah sesat. Satuan derajat itu agak sesat. Kenapa sesat? Coba saya perlihatkan di sini. Kalau saya menghitung sin 30 derajat dikomposisi dengan cos, ini kan menjadi cos. Ini kan hasilnya nggak ada derajatnya kan, setengah. Lah cos gimana? Ini kan kalau pakai derajat harus sudut. Nggak bisa, komposisinya nggak jalan. Jadi kita akan belajarnya pakai lingkaran pakai satuan radian gini. Salah lagi. Satuan radian ini saya crop dulu, saya mau coret-coret soalnya. Oke. Nah, ini lingkaran harus jari-jarinya 1. Kalau nggak 1 gimana? Nanti dibagi jari-jarinya. Kalau jari-jarinya 3 ya dibagi 3 gitu ya. Nah, besar ini ada titik P, sudut selalu dihitung dari sumbu X positif ke posisi titiknya. Itu kalau berlawanan jarum jam namanya sudutnya positif, kalau berlawanan jarum jam kalau P-nya di sini. Jadi ngitungnya ke sana, sudutnya ke sana searah jarum jam itu negatif ya, ke bawah. Itu sudut gitu. Nah, besarnya theta itu sama dengan panjang busur S. Jadi si S itu yang melengkung, kalau dilurusin gitu, dibatak-batak jadi lurus gitu. Nah, panjangnya itu sama dengan besarnya sudut S dalam satuan radian. Kalau radian biasanya nggak ditulis. Jadi kalau sudut sebesar 3 radian, ya disebut aja sudutnya 3. Tapi ditulis rad juga boleh. Tapi jangan ditulis rad gitu ya. Nanti jadi tikus ya. Oke. Jadi, nah keduluan nanti aja ikuti slide-nya. Bila jari-jarinya bukan 1, jadi kalau jari-jarinya ini 5 itu, maka theta itu besarnya sama dengan panjang S dibagi 5. Nanti sama aja dapatnya. Ya. Jadi kita akan bicaranya jari-jarinya 1. Nah, keliling lingkaran adalah 2πr kan? Betul nggak? 2π kali jari-jari. Karena di sini saya jari-jarinya 1. Jadi 2π aja keliling lingkarannya. Keliling lingkaran 2π itu sama dengan sudut 360 derajat. Nah, dari situ saya dapatkan 1 derajat berapa? Ini 2π kali jari-jarinya 1 sama dengan 360 derajat. Jadi saya dapatkan 1 derajat sama dengan 2π dibagi 360 ya. Kiri kanan bagi 360. Pi per 180 radian. Ini nih satuannya radian ya, kalau nggak ditulis. Atau 1 radian, sama aja dari sini. Ekivalen juga. 1 radian sama dengan 360 dibagi 2π. Kiri kanan dibagi 2π ini. Kiri kanan dibagi 2π tinggal 1. Atau 1 radian sama dengan berapa itu? 180 dibagi pi. Nah, rumusnya yang dipakai di mana?
kalau mau ngerubah derajat ke radian atau dari radian mau ke derajat. Tapi nanti selama kuliah kita pakai satuannya radian, nggak pakai derajat ya. Hati-hati kalau nanti KBF boleh pakai kalkulator, di set kalkulatornya radian ya. Itu. Oke. Tadi sudut positif negatif ngitungnya gitu ya, berlawanan jarum jam. Ini sudut-sudut istimewa. Nah, ini nanti aja karena ini perlu penjelasan agak panjang. Oke, hari ini sekian dulu. Kalau ada pertanyaan